Terlebih di US itu kan coursework bukan by research. Ya. Jadi ada kuliahnya. Jadi saya harus lulus juga mata kuliahnya. Ada lulus juga candidacy. Kalau nggak lulus candidacy, saya dibalikin ke Indonesia dengan gelar S2 aja. CPNS di 2019, seleksinya di 2018. 2018 ya. Kalau kuliah kan dulu mahasiswa pertama saya kan. Betul, Pak Yus baru masuk CPNS, saya mahasiswa Pak Yus. Aduh, ternyata dia udah tua ya. Tua. Dan ada juga tua juga. Ya, makin terasa ini putih-putih sudah ada. Dengan mata kuliah itu, bisa nggak kira-kira sebetulnya prodi kita sudah terbuka untuk menjadi prodi Go Internasional? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para research Indonesia yang luar biasa, ketemu lagi di acara podcast Dialog City, Dialog Kritis, Aksi Realis. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Secara usia masih lebih muda daripada saya dan seorang dosen dari program studi PPKN, tetapi menjadi luar biasa hari ini karena minggu depan tanggal 13 Agustus 2024 beliau akan terbang ke Amerika untuk melanjutkan studi, dan hari ini kita culik untuk apa? Untuk melakukan podcast bersama kita, Bapak Fauzi Abdillah. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia dari usia lebih muda dari saya, oke ya. Tapi ini dosen lebih muda, tapi punya potensial yang luar biasa. Dan besok mau berangkat ke Amerika. Pada Decius, kita sebetulnya sudah flat jadwal kita untuk mengundang para narasumber. Tapi karena pentingnya orang ini, saya bikin episode khusus ya, supaya bisa ngobrol langsung dengan beliau. Kita sambut Pak Fauzi Abdillah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bro, wah kita nyebut ya santai ya bro gitu. Kalau di prodi kita Pak, Bu dan sebagainya. Di ruang ini bro aja lah, bro. Oke, supaya kita lebih enak. Kawan kita sudah berangkat ke Inggris. Iya. Asep Rudi Jasmana. Kabari dulu dong. Halo Kang Asep, sehat ya? Nyusul ya. Nanti nyusul sini. Iya. Ente mulai tahun berapa masuk di prodi? Di prodi sekolah atau enggak prodi kerja ya? Kerja lah. 2019. Saya CPNS di 2019, seleksinya di 2018. 2018 ya. Kalau kuliah kan dulu mahasiswa pertama saya kan. Betul, Pak Yus baru masuk CPNS, saya mahasiswa Pak Yus. Aduh, ternyata dia udah tua ya. Tua. Dan ada juga tua juga. Ya, makin terasa ini putih-putih sudah ada. Tapi jangan salah, kalau di kampus usia kayak kita masih muda. Muda ya, karena masih banyak orang yang sudah tua. Jadi karena banyak yang lebih tua, yang itu kita tampak terus muda ya. Oke. Saya hari ini sengaja meluangkan waktu mengundang Anda, padahal kemarin sudah pamitan ya. Sudah semuanya saya pamit. Kenapa? Karena saya merasa penting kita ngobrol dulu sebelum berangkat. Edisi khusus di podcast, dan ini adalah podcast kita pertama kali. Wes ya, dahsyat. Mudah-mudahan akhirnya terwujud ya Pak. Akhirnya terwujud. Setelah sekian tahun saya mencoba memikirkan tentang salah satu sumber belajar sebetulnya ya. Salah satu sumber belajar untuk mahasiswa kita, bahkan mungkin untuk publik. Kita coba bangun pendidikan kewarganegaraan secara digital. Dan ini adalah konsep kontekstualisasi pembelajaran. Oke, setuju. Bro, iya Pak Yus. Pertama, saya ingin tahu dulu gimana kesan-kesannya ngajar di prodi PPKN. Oke. Khususnya UNJ ya? Khususnya UNJ ya. Oke. Karena saya pernah ngajar di SMK, SMA, lalu ngajar di SMA? Iya, sebelum jadi dosen, sebelum lanjut S2. Oke. Saya ngajar di SMK, di SMA. Oke. Lalu ya sudah langsung lanjut S2. Di S2 pun sambil ngajar sebetulnya. Oke. Bimbel juga. Nah setelah lulus baru deh ke S2 dulu di UPI. UPI, betul.
pernah ngajar di UPI juga? Betul, UPI 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Karena dulu belum ada formasi di sini. Ya, jadi saya melanglang buana dulu. Melanglang buana. Dan ujung-ujungnya kembali lagi ke rumah sendiri. Gimana rasanya? Tentu senang. Sebetulnya nggak punya ekspektasi sama sekali dulu mau jadi dosen. Iya. Di pikiran saya jadi guru aja. Jadi guru atau jadi pilot? Jadi aris dangdut sebenarnya. Oke. Tapi itu juga salah satu kompetensimu. Iya. Oke, jadi. Ya, kalau perasaannya ya seneng Pak Is, tentu. Tapi di awal-awal sebagai dosen muda merasa canggung karena kebanyakan kan itu guru-guru saya semuanya. Oke. Semuanya betul-betul guru. Ya. Jadi agak canggung. Namun alhamdulillahnya para senior ngomong dan sangat egaliter, termasuk Pak Yuyus. Semua dosen seperti tidak ada barrier dan alhasil merasa bahwa ya kita memiliki posisi yang sama, tugas yang sama, dan kita juga memiliki visi yang sama untuk mengembangkan prodi. Itu yang penting. Dan sampai sekarang ya ini adalah rumah saya. Rumah kedua. Rumah kedua. Rumah akademik gitu. Rumah akademik. Kita bisa, saya kalau sharing dengan guru-guru ya, selalu saya tanya guru-guru itu, Bapak Ibu, kira-kira lebih banyak di mana? Di rumah atau di sekolah? Secara realistis, di sekolah. Iya. Kan? Sama, kita juga di kampus, lebih banyak di kampus dibandingkan di rumah. Di rumah kadang-kadang pulang sore, kita bersengkarama dengan keluarga, tidur. Kadang-kadang ngobrol dengan keluarga pun sangat terbatas. Betul ya? Bahkan kadang-kadang pekerjaan dari kampus juga dibawa ke rumah. Sampai istri kita juga kadang-kadang nyap. Ini gimana didiemin ke? Iya. Tapi sebuah realita kehidupan. Dan kita harus balik lagi ke kampus. Lebih banyak di kampus. Kebayang kalau kampus, kantor kita bukan menjadi keluarga kedua. Iya. Khawatir jadi beban kan? Beban. Iya. Okay. Nah, sekian tahun udah ngajar. Oke, mata kuliah apa aja? Mata kuliah sebetulnya beragam karena sebagai dosen muda dulu, yang penting ada mata kuliah yang bisa saya diisi biasanya. Karena untuk isi SKS. Tetapi di tahun kedua sudah mulai ajak mata kuliah yang saya pegang. Pertama untuk semester awal saya diberi amanah untuk mengajar landasan dan kerangka filosofis PKN. Kita satu tim ya. Betul. Sebelum Pak Yus pulang saya dengan Prof Cipto. Lalu setelah Pak Yus pulang kita berdua. Iya. Lalu sempat bertiga dengan Prof Husen di mata kuliah tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan kayaknya kita memang harus di sana. Iya. Ya, karena foundational basis PKN ada di sedikit bisa di sana. Itu mata kuliah untuk di awal, lalu dilanjutkan pendidikan nilai norma dan moral Pancasila. Saya mengampu tim juga dengan Prof Cipto. Lalu mata kuliah perspektif global PKN. Karena itu baru dimulai tahun lalu dan kita tim. Nah itu juga. Dan itu menjadi salah satu tantangan prodi kita, menjawab tantangan kurikulum. Ya betul. Betul, satu lagi kewarganegaraan digital. Jadi ada 2 mata kuliah baru yang saya pegang di semester lalu. Nah harusnya di semester yang 121 ini saya pegang lagi kan, cuman harus bro, lihat. Dengan mata kuliah itu, bisa nggak kira-kira sebetulnya prodi kita sudah terbuka untuk menjadi prodi go internasional? Tentu iya. Sebetulnya tanpa mata kuliah itu pun mata kuliah prodi kita sudah bisa go internasional. Kita sudah lama punya mata kuliah hubungan internasional, politik globalisasi, lalu juga teori-teori negara itu kan teori-teori yang berlaku secara universal. Media pembelajaran itu juga sudah internasional. Sebetulnya kontennya sudah internasional, cuman mereknya aja seringkali terbungkus oleh nasionalisme itu, Pak. Dan sekarang pun Anda akan dipersiapkan untuk menjadi dosen internasional. Amin. Semoga sukses. Jadi rencananya nih mau kuliah kan? Tentu secara kelembagaan pada Disius Bapak Uji akan berangkat minggu depan ya, tanggal 13 Agustus ke Amerika untuk melanjutkan studinya di University of Rochester. University of
Rochester. Rochester. Ngambil Saya ngambil program studi. jadi fakultasnya itu Warner School of Education. Oke, apa itu? Coba jelasin. Ya, Warner School of Education itu ya sekolah FKIP di keguruan. Ya. Oke ya. Lalu prodinya saya mengambil Teaching Curriculum and Change. Oke. Jadi Anda sudah mempersiapkan diri menjadi ahli kurikulum Insya Allah. pendidikan kewarganegaraan. Ya, sebetulnya spesialisasinya ada lagi tuh. Kalau di US itu mungkin namanya hanya itu saja. Oke. Tapi ada spesialisasi yang ditandai oleh mata kuliah yang saya ambil, pembimbing yang saya pegang. Oke. Nah, spesialisasi saya sebetulnya Social Studies Teacher Education. Ya. Jadi kurikulumnya memang kurikulum untuk guru, teachingnya untuk guru gitu. Jadi memang kajiannya di situ. Beasiswa kan? Beasiswa dong. Ceritain dulu dong bagaimana ke Paradisius untuk mendapatkan beasiswa. Bukan barang murah loh. Oke. Ya. Ya. Oke, ceritain dong. Ya, tentang beasiswa. Jadi saya berangkat ke US itu menggunakan beasiswa PPG Pathway. Jadi itu program khusus yang baru muncul lagi sekitar sudah 40 tahun yang lalu terakhir itu. Oke. Jadi 40 tahun yang lalu ada program beasiswa ke luar negeri dari untuk dosen LPTK. Lalu pada pulang lah ke Indonesia dan baru jadi profesor. Baru muncul lagi tahun lalu. Nah, saya ikut 2023. Oke. Nah, didanai oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemenristek. Tapi tetap pendanaan di LPDP. Oh, pendanaan tetap di LPDP. Jadi ini hanya pengelolaan beasiswanya di Kemenristek. Beasiswa itu yang saya dapatkan. Oke, berapa orang dari UNJ yang berangkat? Hanya saya saja sendiri. Oke, se-Indonesia yang berangkat berapa orang? 30 orang. 30 orang. 30 orang aja yang berangkat. Apa persiapan? Persiapan untuk studinya? Ya, tentu jelas bahasa. Oke. Bahasa. Saya masih ingat dulu Pak Asep. Bro Asep kalau dengerin nanti kabarin lagi ya. Dan kita tunggu nanti di Indonesia. Kita podcastan di Indonesia. Pak Asep itu sampai beberapa tahun mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Kenapa gagal juga dia? Ya, tetapi kegigihannya luar biasa. Nah, tolong ceritain bagaimana usahamu. Sebetulnya saya belum pernah tes IELTS sekalipun, TOEFL IBT sekalipun. Saya cuma tes ITP saat itu. ITP pun untuk urusan Serdos. Sama mereka angkatan kurang lebih gitu. Nah, lalu karena saya belum tahu saya skornya berapa, saya nggak pernah mengajukan apapun, termasuk mengajukan beasiswa. Nah, kebetulan beasiswa itu beasiswa persiapan S3, Pak Yus. Jadi bukan beasiswa studi, tapi beasiswa persiapan S3. Salah satu programnya adalah persiapan bahasa, dibayarkan untuk tes bahasanya. Kan untuk kita dosen muda itu kan sangat menggiurkan. Jadi ini para pemirsa, siapa tadi kita nyebutnya? Paradisius. Paradisius. Kalau mau tahu tes bahasa itu mahal banget, 1 kali gaji pokok kita itu. Jadi melihat program itu saya cukup menggiurkan karena dibayarin. Nah, lalu saya lulus hal tersebut. Ternyata tidak hanya persiapan studi S3, tetapi juga studi S3-nya didanai beasiswa. Jadi dipersiapkan dan didanai jika keluar LOA. Jadi sepaket loh. Ini pertama kali beasiswa seperti itu. Keren. Dan ini adalah upaya pertama kali saya untuk mencari beasiswa, dan alhamdulillah one shot. Bahasa, tes, skor yang dibutuhkan, lalu beasiswa lolos gitu. Kampus juga termasuk 5 orang pertama di program saya yang dapat kampus. Sebetulnya saya dapat 2 LOA. Yang pertama dari mana? University of Melbourne. Australia. Kenapa Anda nggak ngambil itu? Awalnya saya justru ke situ. Tetapi karena pada perkembangannya yang mengelola program ini adalah USAID, maka para penerima beasiswanya diarahkan ke US. Karena ada di Australia, jadi saya menolak dan saya ambil yang University of Rochester ini.
Oke, para desis yang luar biasa. Itu adalah perjalanan dari seorang Fauzi Abdillah, dosen muda prodi PPKN yang akan berangkat minggu depan tanggal 13 Agustus ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Rencana mau berapa tahun? Harus selesai secepatnya. Oke, 4 tahun. maksimal 4 tahun. Ya, 4 tahun pendanaan dari BPI. Tapi kampus juga memberikan pendanaan jika saya lebih. Oke. Tetapi karena tugas belajar itu 4 tahun, saya harus menyelesaikan 4 tahun. Apa harapan dirimu nanti setelah pulang? Jelas harapan pertama saya bisa lulus begitu Pak Yus. Oke. Kan gak lucu juga udah berangkat tapi pulang gak lulus. Oh, banyak kasus tuh. Ya itu yang membuat hal mengerikan. Ini pengalaman pertama saya belajar di luar negeri. Oke. Terlebih di US itu kan coursework bukan by research. Ya. Jadi ada kuliahnya. Jadi saya harus lulus juga mata kuliahnya. Ada lulus juga candidacy. Kalau nggak lulus candidacy saya dibalikin ke Indonesia dengan gelar S2 aja. Dan itu hal yang paling menakutkan. Jadi harapan saya lulus dulu. Yang kedua tentu lulus dengan with distinction. Itu artinya yang terbaik. Lalu saya pulang membawa jaringan untuk UNJ. Sebagaimana para pendahulu UNJ dulu, Prof. Yuyun Surya Sumantri, Prof. Muhtar Bukhari pulang dari Harvard Graduate School of Education membawa dan mengubah IKIP Jakarta saat itu. Prof. Tilaar, Harvard juga. Ada yang sekolah di Columbia, ada yang di Indiana Bloomington, dan mereka membawa sesuatu untuk UNJ dan sampai sekarang masih jadi legacy. Saya berharap membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Betul. Dan menjadi platform UNJ sampai sekarang. Nah, saya berharap juga bisa seperti para pendahulu tersebut. Tentu UNJ secara umum khususnya prodi PPKN berharap besar terhadap saudara Fauzi Abdillah untuk bisa untuk lulus secepatnya, amin, dengan hasil yang terbaik, kembali ke UNJ selamat, sehat, sentosa, dan kita terus bisa melakukan kolaborasi sehingga membawa prodi PPKN khususnya UNJ umumnya menjadi lebih baik. Amin. Dan tentu tenaga-tenaga pikiran Anda itu sangat dibutuhkan. Mungkin tidak hanya untuk UNJ, tapi untuk pendidikan Indonesia, untuk program pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Expert di bidang kurikulum, pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Karena sampai hari ini kita masih sangat banyak kekurangan ahli-ahli kurikulum, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, para desius Indonesia yang luar biasa, ini adalah suatu kehormatan bagi podcast kita, podcast Dialog Civic dengan tagline Dialog Kritis, Aksi Realistis, dengan menghadirkan bintang tamu yang pertama yaitu Bapak Fauzi Abdillah. Terima kasih Pak Fauzi. Mudah-mudahan Anda lancar, sehat, bawa keluarga ke sana ya. Bawa keluarga ke sana dan menikmati semua proses pembelajaran di sana. Amin. Bismillah. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.